Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di pertemuan yang kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi Android menggunakan aplikasi yang ada di dalam komputer kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Zul Satrio dari Pendidikan Matematika dengan student ID 12020500077. Saya sekarang ini sedang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Langkah pertama yang harus kita buat adalah, di sini sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya menggunakan aplikasi Smart Apps Creator dan ini free ya, tidak berbayar dan juga tidak coding. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa atau mungkin belum mengenal dunia coding, tidak masalah. Jadi teman-teman bisa membuat ini tanpa perlu coding. Yang pertama, kita harus membuat desain interface yang kira-kira akan kita tampilkan pada aplikasi di HP kita. Teman-teman bisa menggunakan Corel atau mungkin teman-teman bisa juga menggunakan Pixel Lab di HP. Namun di sini saya menggunakan Canva di browser. Jadi ini gratis juga ya, bukan yang premium. Jadi bisa inilah, bisa di custom sendiri dengan fitur yang ya seadanya saja. Oke, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Ini yang saya desain di Canva. Total dari slide atau ya mungkin slide ya, yang saya sajikan di calon aplikasi saya ini ada 12 ya, termasuk dengan mungkin kalau dengan start page-nya itu jadi 13. Ya, ini dia. Oke, kemudian kalau misalkan saya sudah nih mengedit di Canva, bagaimana cara saya mendownloadnya? Kita klik bagikan di atas ini, kemudian kita unduh dan filenya berbentuk PNG atau JPG, silakan. Tapi di sini saya menggunakan PNG dan unduh. Dan sudah saya unduh di PC saya. Oke, ada di sini. Jadi semuanya sudah terkumpul di sini. Nah, yang teman-teman perlu siapkan juga sebelum memulai menjalankan aplikasi Smart Apps Creator ini, teman-teman harus memiliki start page. Di sini ini adalah tampilan dari start page yang saya buat. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu start page itu apa sih? Itu mungkin kayak ketika teman-teman mau membuka FB atau WA atau Instagram ya, itu kan suka ada logo kecilnya dulu di depan sebelum masuk ke aplikasi utamanya seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus membuat logo dari aplikasinya itu. Di sini ini juga yang saya buat logo aplikasinya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah logo ini harus berformat PNG ya, dan resolusinya tidak boleh melebihi 512 kali 512 karena kalau lebih itu nanti nggak bisa buat dijadiin logo. Oke, mungkin buat awalan seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Smart Apps Creator-nya. Oke. Kita tunggu. Oke, Smart Apps Creator 3. Dan jujurly juga, ini pertama kalinya juga saya menggunakan aplikasi ini, dan ini juga karena saya mendapatkan tugas praktik dari dosen saya dengan mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Oke, di sini kita sudah ada di halaman utama. Teman-teman bisa memilih apakah
aplikasi teman-teman itu akan berorientasi horizontal, vertikal, atau mixed. Mix itu artinya bisa di ini ya, bisa divertikalkan atau bisa dihorizontalkan. Di sini saya khusus ya untuk vertikal saja karena biar mudah juga lah. Dan buat ininya apa resolusinya, apakah aplikasi teman-teman itu akan sebesar iPad atau mungkin sebesar iPhone atau mungkin iPhone X atau Android Pad atau Android Phone. Di sini saya menggunakan Android Phone dan resolusinya juga bisa teman-teman sesuaikan, dan yang saya gunakan yaitu 720 dikali 1080. Oke, kemudian submit. Nah, di sini ada halaman-halaman kosong ya, dan ini adalah calon dari aplikasi kita. Kita tekan start page, kita insert gambar yang tadi sudah saya sebutkan akan menjadi start page dari aplikasi saya. Start, open, dan voila, ini dia halaman awal dari start page saya. Oh, ininya kok ini ya, tidak ini gitu, nggak full kanan kiri gitu. Nah, jangan khawatir, kita bisa adjusting, jadi ininya bisa dirapihkan gitu. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua. Kita masukkan lagi gambar yang perlu kita masukkan untuk aplikasi kita. Nah, oke. Di sini saya punya gambar ini ya sebagai halaman pengantar utama untuk aplikasi saya. Nah, jadi rencananya aplikasi saya ini ketika saya menekan tombol ini, tombol yang ini, aplikasi ini akan langsung beralih ke slide yang lain seperti itu. Oke, misal ini ya, kita ganti nama. Di sini bisa kita ganti nama, rename menjadi apa ya? Starting page misal. Oh, ini starting udah ada ya. Jadi apa ya? Mungkin pendahuluan. Oke, submit. Kemudian kita nambahan lagi new section. Section yang kedua itu insert lagi ya, image. Nah, ini. Saya insert image yang ini ya. Oke. Dan terus seterusnya hingga ke bawah. Kita insert lagi gambar-gambar yang akan kita tampilkan pada aplikasi kita. Nah, oke. Untuk awalan segini dulu saja. Nah, konsep yang akan saya tawarkan, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa saya ingin menjalankan fungsi dari tombol start ini. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara untuk menjalankan tombol start ini gitu? Yang pertama kita tekan hotspot. Nah, kemudian akan ada kotak biru kecil di sini dan kita areakan ke seluruh tombol start yang kita miliki di sini. Oke, kemudian kita masuk ke interaction, kemudian touch, dan objek. Di objek ini kita tekan di hotspot 1 dan ke switch page. Nah, ketika kita bisa pilih ya pendahuluan atau di mana gitu. Nah, misalkan kita ke page yang ini. Oke, submit ya. Nah, untuk menguji coba apakah tombolnya ini akan berfungsi ketika aplikasinya nanti kita coba tekan, kita bisa menekan preview di sini. Nah, tadi kita mencoba untuk ketika kita tekan start, kita ke ini ya, ke sini. Ke page yang ketiga. Oke, apakah akan berjalan? Apakah akan work? Kita coba tekan. Dan oke, berjalan ya. Langsung ke page yang ini. Nah, kemudian
saya punya konsep lain juga. Jadi ketika, oke, kita coba tambah lagi ya, ininya apa? Page-nya. Oke, kita bisa menekan Ctrl N untuk memasukkan page baru. Misalkan ini. Nah, tentang saya, tentang si pembuat aplikasi ini. Oke, saya punya konsep bahwa ketika saya menekan balon berwarna kuning atau biru, kuning saja ya, kuning, maka saya akan langsung loncat ke page about developer. Oke, berarti kita ulangi lagi cara ininya. Kita tekan hotspot. Hotspot yang dimaksud di sini bukan hotspot WiFi ya, jangan sampai teralihkan. Oke, kemudian kita interaction seperti tadi, touch, object, hotspot 1, kemudian switch page, kita ke sini, submit. Oke, kita coba preview. Oke, ketika saya menekan balon kuning, nah, work ya. Jadi si buttonnya langsung mengarah ke developer, ke page developer. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukannya pada semua page yang teman-teman punya. Di sini juga saya mencantumkan ini ya, button untuk next itu seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk penjelasan aplikasinya berjalan atau tidaknya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.